Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesa Purwati. Dan hari ini saya mau membahas tentang suatu topik yang cukup menarik, yaitu tentang kultur shock. Nah, jadi nanti saya akan membahas tentang apa sih kultur shock itu, dan lalu apa aja sih penyebab yang mempengaruhi terjadinya kultur shock ini, lalu fasenya seperti apa, dan contohnya dalam sektor pariwisata dan juga secara umum. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas topiknya sekarang. So, let's start it. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya untuk kita berkenalan terlebih dahulu nih. Apa sih itu kultur shock? Nah, jadi kultur shock ini sendiri merupakan suatu kondisi jiwa yang tertekan akibat ketidakmampuan seseorang individu atau kelompok sosial dalam menyesuaikan nilai-nilai dan unsur-unsur budaya baru yang masuk. Dimana bisa dibilang ini merupakan suatu bentuk adanya kebingungan atau adanya disorientasi yang muncul pada saat kita memasuki lingkungan baru dengan budaya yang berbeda-beda dari lingkungan asal mula kita sebelumnya. Nah, gegar budaya atau kultur shock ini terjadi ketika individu yang mengunjungi suatu budaya asing kemudian mengalami kehilangan keseimbangan atau kehilangan tanda-tanda dan simbol-simbol yang sudah lazim digunakan dalam hubungan sosial karena adanya perbedaan budaya tersebut. Nah, manusia sebagai makhluk sosial ini kan pastinya akan selalu menjalin interaksi dan komunikasi sosial antar sesama manusia. Nah, sesama individu ini akan terus berkomunikasi dan berinteraksi sesuai dengan kebutuhan hidup dan lingkungan sosialnya. Nah, ketika seseorang individu ini berpindah ke suatu tempat yang berbeda dari tempat ia tinggal sebelumnya, tentunya memerlukan yang namanya adaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya memerlukan adanya penyesuaian. Nah, dalam penyesuaian ini dikemungkinkan seseorang individu itu bisa mengalami yang namanya gegar budaya atau kultur shock tersebut. Nah, selanjutnya apa saja sih penyebab yang mempengaruhi terjadinya kultur shock ini? Nah, jadi biasanya seseorang yang mengalami gegar budaya atau kultur shock ini akan merasa sendiri, frustasi, dan juga sedih, dan tidak bisa berbaur dengan lingkungan barunya tersebut. Nah, dia ini akan meninggalkan atau menarik dirinya sendiri dari aktivitas yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan individu ini juga akan merasakan fase di mana dia akan kangen dengan lingkungan lamanya atau tempat tinggal rumah lamanya, dan mereka akan merasakan kerinduan atas kenangan-kenangan yang ada di tempat lamanya. Nah, biasanya anak kos menyebutnya ini homesick, seperti itu. Nah, ada juga munculnya perasaan yang tidak berdaya atau tidak termotivasi untuk bersaing serta mencari kenalan baru maupun aktivitas sosial baru untuk dirinya sendiri, dan mereka akan lebih memilih untuk di rumah saja. Nah, hal ini tentunya bisa seorang individu itu bisa mengalami yang namanya depresi. Nah, selanjutnya ada yang namanya fase gegar budaya. Jadi, fase gegar budaya ini yang dibahas ini adalah yang digambarkan dengan U-curve hipotesis, yaitu ada 4 fase. Yang pertama yaitu ada fase optimistik, yaitu di mana seseorang individu ini akan merasa gembira dan memiliki rasa penuh harapan dan euforia saat mereka baru memasuki lingkungan baru mereka. Jadi pertama saat kita mengunjungi suatu negara, misalnya kita bersekolah di luar negeri, hal yang pertama yang kita rasakan adalah kita merasa excited dengan lingkungan baru tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada yang namanya fase krisis, di mana individu ini mulai memiliki permasalahan dengan lingkungan barunya. Mungkin mereka kurang bisa beradaptasi atau ada budaya-budaya yang sedikit menyimpang dari budaya lamanya, dan masih banyak lainnya. Dan yang ketiga ada yang namanya fase recovery, yaitu individu ini mulai mengerti budaya barunya, dan pada tahap ini individu ini secara bertahap membuat penyesuaian dan perubahan untuk menanggulangi budaya baru tersebut. Nah, yang ketiga ada yang namanya fase penyesuaian diri, di mana individu ini mampu memahami budaya barunya, dan ketika individu ini mampu menyesuaikan diri dengan dua kebudayaan yang dimilikinya, individu tersebut akan merasa puas dan menikmati dua kebudayaan yang dia miliki, yaitu kebudayaan lamanya dan kebudayaan baru di tempat barunya tersebut. Setelah kita membahas tentang kultur shock itu sendiri, sekarang kita memasuki contoh dari kultur shock itu sendiri. Contoh di sektor pariwisatanya sendiri, yaitu banyak sekali wisatawan asing yang mengalami kultur shock saat mereka berkunjung ke Indonesia.
Dan ada kebiasaan-kebiasaan unik dari masyarakat kita yang seringkali membuat orang asing ini bingung, dan mungkin kebiasaan ini tidak lumrah di negara mereka. Nah, makanya ketika berkunjung ke Indonesia, hal ini menjadi penyebab terjadinya kultur shock. Nah, apa sih hal-hal tersebut? Yaitu yang pertama ada yang namanya panggilan bule dan mister. Jadi tidak peduli dari mana asal dan jenis kelamin orang asing tersebut, biasanya orang Indonesia ini suka menyebut orang asing tersebut dengan sebutan bule atau mister. Nah, hal ini bisa membuat orang asing tersebut tidak nyaman. Dan selain itu ada ketika orang asing kita selalu minta foto. Nah, hal ini sering kita jumpai di Indonesia sendiri. Jadi orang Indonesia ini juga suka mengajak orang asing untuk berkenalan, ngobrol, dan berfoto bersama. Nah, sebenarnya hal ini tidak masalah apabila mereka memperbolehkan. Tetapi ada beberapa orang yang menganggap hal ini menjadi suatu pelanggaran privasi mereka. Jadi mereka biasanya sering mengalami kultur shock dalam hal ini. Nah, contoh yang terakhir yaitu ada tisu gulung atau tisu toilet di meja makan. Nah, jadi beberapa negara di Amerika Serikat, Singapura, dan Rusia ini memiliki sistem toilet kering, di mana toilet kering ini artinya penduduk negara tersebut menggunakan tisu untuk membersihkan kotoran mereka. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri tisu gulung ini adalah perlengkapan di meja makan, di mana kita itu bisa menemukan banyak warung makan hingga restoran yang menggunakan tisu gulung ini. Nah, biasanya mereka menggunakan ini untuk membersihkan tangan dan mulut sesudah makan. Tetapi beda fungsi tisu gulung ini di tiap negara itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka sendiri, seperti itu. Nah, jadi itu adalah topik kita kali ini, yaitu tentang kultur shock, dan saya harap topik yang kita bahas ini bisa memberikan ilmu baru bagi kalian yang mendengarkan video ini. Terima kasih sudah melihat video ini, dan maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.